action let's go 저 건물을 찾으러 mau menikmati pemandangan indah dulu. Kebetulan lagi gabut nih. Kok tiba-tiba keinget sih tugas PKWU yang kita belum kerjain. Ini tugas kelompok. Materi tentang KD1, perencanaan usaha pengolahan makanan fungsional. Aduh, you guys ikutin materi yang akan aku jelaskan dan juga teman-teman. Halo guys, kembali lagi sama aku. Di sini aku sebagai pembuka untuk materi PKWU tentang KD1 sendiri, yaitu tentang perencanaan usaha pengolahan makanan fungsional. Kita langsung aja ke materinya. 1. Pengertian perencanaan usaha. Perencanaan usaha adalah merupakan suatu fungsi manajemen yang berhubungan dengan pemilihan visi, tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan juga anggaran. Pengolahan makanan adalah kumpulan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi produk makanan jadi. Makanan fungsional adalah makanan yang mengandung nutrisi atau zat tertentu yang sudah ada di makanan tersebut. Makanan fungsional juga memberikan nilai tambahan dan kelebihan yang memiliki nilai gizi dan berpengaruh positif bagi kesehatan tubuh. Makanan fungsional dibagi ada 2 jenis guys. Pertama itu adalah konvensional, kedua itu ada termodifikasi. Yang pertama dulu, konvensional itu apa sih? Konvensional itu adalah makanan dan juga minuman yang memiliki nutrisi alami. Itu artinya segala macam seperti vitamin, zat, mineral, antioksidan, dan juga lemak baik yang dikandungnya ataupun langsung diberikan oleh alam tanpa ada campuran tangan manusia. Contoh apa sih? Itu ada kayak sayuran, bayam, kangkung, dan juga ada namanya kembang kol ataupun brokoli, itu juga ada seperti itu. Juga kacang-kacangan, buncis, ataupun biji-bijian dan juga banyak lainnya gitu. Lalu kalau yang termodifikasi itu apa sih? Adalah makanan yang telah diperkaya dengan bahan tambahan seperti vitamin, zat mineral, probiotik atau serat untuk meningkatkan manfaat kesehatan makanan tersebut. Apa contohnya? Seperti susu, yogurt, susu almond, buah, santan, roti, dan juga banyak lainnya. Lalu berdasarkan sumbernya, makanan fungsional digolongkan menjadi 2, yaitu ada apa aja sih? Pertama itu makanan fungsional nabati, merupakan makanan fungsional yang bersumber di bahan tumbuhan. Seperti apa contohnya? Seperti kedelai, beras merah, tomat, bawang putih, brokoli, jeruk, anggur, dan juga banyak lainnya. Dan yang kedua itu adalah makanan fungsional hewani, merupakan makanan fungsional yang bersumber dari bahan hewan. Seperti apa sih? Seperti sapi, seperti susu, kayak gitu, keju, dan juga banyak lainnya gitu. Berikut beberapa manfaat makanan fungsional. Yang pertama itu adalah mencegah terjadinya kekurangan nutrisi. Yang kedua itu adalah mencegah penyakit. Yang kedua itu mendukung tumbuh kembang anak. Yang ketiga itu adalah regulasi kondisi reproduksi fisik tubuh. Dan juga ada namanya memperlambat proses penuaan dan juga menyehatkan kembali atau recovery. Nah, kriteria yang harus dipenuhi agar menjadi pangan fungsional itu adalah ada apa sih gitu ya? Pertama itu ada sensori, warna juga penampilan yang menarik dan cita rasanya enak. Yang kedua itu adalah nutrisional, itu bernilai gizi tinggi. Ketiga itu adalah fisiologikal, memberikan pengaruh fisiologis yang menguntungkan bagi tubuh. Nah, setelah mengetahui fungsi sumber makanan, kriteria dan jenis makanan fungsional, maka muncullah ide dan juga peluang untuk merintis usaha bentuknya gitu ya. Dan tentunya itu harus melihat bagaimana proses usaha yang dilakukan tersebut. Untuk ke materi selanjutnya. Lalu disajikan beberapa contoh makanan fungsional. Yang pertama itu ada kacang. Jenisnya itu adalah makanan, khasiatnya adalah sebagai sumber protein yang baik bagi fungsi otak. Yang kedua itu ada sayuran. Jenisnya adalah makanan, khasiatnya sebagai sumber vitamin dan mineral yang baik untuk pencernaan. Yang ketiga ada teh. Jenisnya adalah minuman, khasiatnya adalah sebagai sumber antioksidan yang baik untuk kulit. Lalu yang keempat ada wortel. Jenisnya itu makanan, khasiatnya adalah sebagai sumber beta-karoten yang baik untuk fungsi mata. Yang kelima adalah buah-buahan. Jenisnya adalah makanan dan khasiatnya sumber vitamin dan serat yang baik untuk pencernaan dan kulit. Menurut American Marketing Association, riset pemasaran merupakan fungsi yang dapat menghubungkan para konsumen dan publik dengan pemasar melalui adanya informasi dalam mengidentifikasi peluang maupun masalah pemasaran. Kriteria pemasaran bisa dipantau serta aneka masalah yang muncul. Riset pasar atau riset pemasaran dilakukan untuk mengetahui yang pertama, riset produk, kemasan, dan lain-lain. Yang kedua adalah pengumpulan data. Yang ketiga, analisis. Dan yang terakhir, pelaporan yang sistematis atas dasar dan segala penentuan yang relevan dengan situasi pemasaran. Kedua ada analisa SWOT. Analisa SWOT adalah suatu analisa terhadap lingkungan internal dan eksternal
Lingkungan analisa internal lebih menitik beratkan pada dua hal. Yang pertama itu ada kekuatan atau strength. Yang kedua, kelemahan atau weakness. Lalu ada analisa eksternal untuk menggali dan mengidentifikasi semua gejala. Yang pertama itu ada peluang atau opportunity, yang kedua ancaman atau threat. Lalu di sini ada contoh terkait analisa SWOT yang didahului oleh proses identifikasi faktor eksternal dan internal. Untuk menentukan strategi terbaik, dilakukan pembukutan terhadap tiap unsur SWOT berdasarkan tingkat kepentingan. Analisa SWOT dilakukan dengan mewawancarai pedagang rendang dengan menggunakan kuesioner. Hal-hal yang perlu diwawancarai seperti aspek sosial, ekonomi, dan teknik pembuatan rendang untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan usaha. Nah, ada hasil contoh studi kasus analisa SWOT untuk pembuatan rendang sebagai berikut. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Permen jahe merupakan salah satu jenis makanan yang disukai oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Harga jual pun bersaing, bahan-bahan untuk pembuatan permen mudah dicari. Yang kedua ada kelemahannya. Permen jahe biasanya lembek dan lengket. Cara mengatasinya adalah dengan memakai kemasan kertas, minyak, atau menggunakan plastik. Lalu ada menggunakan plastik kemasan harus rapat. Simpan permen yang sudah dikemas di suhu minimal 24 sampai 27 derajat Celcius. Lalu di sini ada kesempatan atau opportunity yang menyiapkan dan memulai menawarkan permen jahe pada pelanggan yang membutuhkan, baik untuk kesehatan atau hanya sekedar suka dengan permen jahe. Terus mulai membuat rencana untuk membuka warung atau rumah makan yang membuat menu rendang. Lalu ada ancaman atau threat. Makin banyak pesaing bermunculan, permen modern yang bermunculan disukai konsumen. Kemungkinan harga pesaing lebih murah dan dari harga yang ditawarkan. Selanjutnya ada sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya yang dibutuhkan dalam perencanaan usaha memodifikasi makanan dari bahan pangan nabati dan hewani antara lain yang pertama itu uang atau money. Uang sangat dibutuhkan untuk menjalankan suatu usaha yang dirintis. Akan tetapi, karena makanan fungsional banyak bahan baku dari alam sehingga sebagian masyarakat menanam bahan baku sendiri kemudian diproduksi sendiri dan itu sedikit menghemat pengeluaran. Yang B, man atau manusia. Sumber daya manusia dalam pengolahan makanan fungsional harus memiliki kemampuan yang dibutuhkan. Yang ketiga atau C, mesin sangat penting untuk menjalankan kegiatan usaha. Yang keempat atau D, material bahan baku. Material atau bahan baku yang dibutuhkan harus memiliki kualitas yang baik karena berhubungan dengan kesehatan tubuh. Yang E atau yang kelima, market atau pemasaran. Market atau pasar untuk makanan fungsional harus memperhatikan yang baik karena berhubungan dengan kesehatan tubuh. Yang keenam, F atau metode. Cara kerja, membuat metode harus mempertimbangkan tujuan usaha yang ingin dicapai, penggunaan uang, waktu produksi, dan sumber daya manusia. Yang kedua, administrasi. Menurut Ulbrecht, dalam arti luas, arti administrasi adalah penyusunan dan pencatatan data atau informasi secara sistematis, baik internal maupun eksternal, sebagai upaya untuk menyediakan keterangan serta memudahkan untuk mendapatkan kembali, baik itu seluruhnya maupun sebagiannya. Nah, di sini juga ada ciri-ciri administrasi, yaitu yang pertama adanya suatu kelompok atau organisasi yang terdiri dari dua atau lebih. Yang kedua ada terdapat kerjasama antar pegawai dan atasan. Yang ketiga terdapat suatu proses atau usaha. Yang keempat adanya sebuah bimbingan dalam pemimpinan dalam pengawasan. Yang kelima dalam sebuah perusahaan, organisasi atau instansi harus memiliki satu tujuan. Nah, di sini juga ada tujuan administrasi. Yang pertama itu ada administrasi bertujuan untuk monitoring kegiatan atau data yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Kedua, agar pengelolaan usaha bisa mengevaluasi suatu kegiatan-kegiatan dalam pengorganisasian perusahaan. Yang ketiga, ada administrasi bertujuan untuk menyusun suatu program pengembangan suatu dan suatu kegiatan pengorganisasian. Dan yang keempat itu ada administrasi bertujuan untuk mengamankan data atau catatan atau mengamankan suatu kegiatan usaha dan organisasi perusahaan. Nah, di situ pun pengertian organisasi hingga ciri-ciri fungsi dan tujuannya. Dalam sebuah organisasi, perusahaan atau instansi administrasi adalah suatu
suatu hal yang penting. Jika tidak ada administrasi, maka seluruh perusahaan organisasi atau instansi tidak akan berkembang dan tidak tertata. Yang ketiga, pemasaran. Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan suatu harga, promosi barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan kepada pembeli. Di sini ada strategi pemasaran yang mencakup tentang yang pertama ada siapa target pasarnya, di mana lokasinya dan berapa daya serapnya. Yang kedua, bagaimana teknik produksi dan efektif dan efisien. Yang ketiga, ada bagaimana bahan harga barang dan jasa di pasar. Yang keempat, bagaimana saluran distribusinya. Yang kelima, bagaimana keadaan saingannya. Yang keenam, bagaimana analisis SWOT dari perusahaan. Dan yang ketujuh, bagaimana sumber daya manusia dan fasilitasnya. Ada pula tujuan administrasi. Yang pertama, administrasi bertujuan untuk memonitoring kegiatan atau data yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi agar pengelola usaha bisa mengevaluasi suatu kegiatan-kegiatan dalam pengorganisasian perusahaan. Administrasi juga bertujuan untuk menyusun suatu program pengembangan usaha dan suatu kegiatan pengoperasian. Administrasi bertujuan untuk mengamankan data atau catatan atau mengamankan suatu kegiatan usaha dan organisasi perusahaan. Yang selanjutnya ada sumber daya. Sumber daya harus diidentifikasi karena untuk melakukan proses produksi kita membutuhkan sumber daya yang baik dengan terlebih dahulu merinci apa saja yang dibutuhkan oleh produsen agar menghasilkan produk secara efisien dan berkualitas. 3. Pemasaran yang baik. Pemasaran yang baik didukung oleh strategi pemasaran yang efektif. Dengan strategi tersebut, proses marketing dapat dipertahankan. Bahkan cara baru dalam memasarkan produk juga bisa ditemukan dan membuat pelanggan semakin loyal. Sumber daya yang baik yaitu sumber daya yang dikelola dengan baik oleh produsen sehingga dapat menghasilkan produk yang efisien dan berkualitas. Selanjutnya ada strategi pemasaran mencakup tentang yang pertama, siapa target pasarnya, di mana lokasinya, dan berapa banyak daya serapnya. Yang kedua, bagaimana teknik produksi yang efektif dan efisien. Yang ketiga, bagaimana perubahan harga barang dan jasa di pasar. Yang keempat, bagaimana saluran distribusinya. Yang kelima, bagaimana keadaan saingannya. Yang keenam, bagaimana analisis SWOT dan dari perusahaannya. Dan yang ketujuh, bagaimana sumber daya manusia dan fasilitasnya. Kegiatan pembelajaran 4, komponen dan penyusunan perencanaan usaha. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Setelah kalian mempelajari materi pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan komponen perencanaan usaha, menyusun perencanaan usaha. Kemudian uraian materi. Lemahnya pemahaman mengenai perencanaan usaha sering menyebabkan kegagalan bagi sebuah bisnis. Perencanaan usaha dapat diawali dengan melakukan riset pasar dan analisis SWOT untuk menemukan ide dan peluang dengan cara kreatif dan inovatif. Ide adalah gagasan dan peluang untuk mencapai kesuksesan. Perencanaan usaha yang matang dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi dapat mengembangkan usaha sehingga ide dan peluang adalah gagasan atau pemikiran yang baru dalam menciptakan suatu produk yang berpotensi memiliki peluang yang besar dan didukung oleh administrasi serta pemasaran yang baik. Perencanaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan usaha baik secara individu maupun kelompok dengan cara pengolahan makanan fungsional menjadi produk yang berkualitas tinggi, memanfaatkan bahan tradisional menjadi olahan dalam bentuk produk kesehatan. Berikut adalah komponen-komponen penting dalam menyusun sebuah rencana usaha. Yang pertama, ulasan deskripsi usaha, strategi pemasaran, analisis pesaing, rencana desain dan pengembangan, rencana operasional dan manajemen, pembiayaan, dan kesimpulan data. Selanjutnya ada kerangka perencanaan usaha, ada 5. Yang pertama, penelitian riset dan analisis SWOT untuk menentukan produk yang akan dibuat berdasarkan keputusan hasil ide dan peluang. Yang kedua, profil perusahaan meliputi nama, lokasi, visi dan misi tujuan. Yang ketiga, pembiayaan jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia. Yang keempat, produksi meliputi peralatan perusahaan yang perlu disediakan. Yang kelima, pemasaran meliputi semen pasar dan promosi. Alhamdulillah selesai juga nih tugas kita PKWU tentang kedua 1 tentang perencanaan usaha pengolahan makanan fungsional. Semoga teman-teman yang menikmati video kami suka dan juga mengerti materi yang telah kami jelaskan. Terima kasih teman-teman. Ready for action, let's go. 처음 물을 찾으러